Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 6,66%. Dengan total market cap mencapai di 864 miliar US dollars. Dan dalam 24 jam terakhir, Bitcoin berhasil reclaim 17.000. Tetapi sepertinya ke-reject oleh 17.600-an. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin sebenarnya. Ya. Dan ini merupakan peningkatan sebesar 4,43% dalam 24 jam terakhir, di angka 17.100 lah kalau kita buletin. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 6,32% di angka 1.238. Lalu BNB meningkat sebesar, ya kalau kita bulatkan sekitar 5%-an, di angka 292,14. Untuk XRP dia meningkat 10,35%. Untuk Cardano meningkat sebesar 5,31%. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat sebesar berapa nih? 9,56%. Untuk Polygon dia meningkat sebesar 22,09%. Ini sangat signifikan. Polkadot meningkat sebesar 3%-an, Solana sebesar 11%-an. Jadi overall kita bisa lihat not bad ya. Tetapi Bitcoin dominan sepertinya lumayan turun dibandingkan dengan altcoins. Dan selain dari itu kita akan bahas juga economic calendar. Sebenarnya sesuai juga dengan pembahasan kita kemarin ya, di mana data CPI-nya sesuai dengan harapan kita, plus juga dibantu dengan initial jobless claim. Jadi buat lo yang kelewat kemarin, kita sudah bilang nih, apabila ya core CPI dan CPI plus juga initial jobless claim-nya bagus, ini bisa membuat cryptocurrency market rally lagi, dan literally terjadi hal itu ya. Kalau kita di sini CPI Amrik lumayan turun dengan signifikan. Sebelumnya di 8,2%, forecast 8%, faktanya di 7,7%. Jadi that's really good ya. Worse than expected untuk USD, which is good for us, yaitu risk on asset ya. Core CPI juga bagus ya, lebih rendah daripada ekspektasi. Lalu untuk initial jobless claim, kita bisa lihat juga harapan kita adalah peningkatan pengangguran, dan kita bisa lihat dari sebelumnya naik ya. Sebelum di 214.000, sekarang di 225.000, dan juga lebih tinggi daripada forecast. Jadi ini bisa dibilang adalah bensin utama dari rally kemarin ya. Nah, ini untuk yang kemarin ya, data kemarin. Untuk data hari ini nggak seramai sekarang ya, atau lebih tepatnya nggak seramai kemarin ya. Kita di sini data dari US hanya ada beberapa speech saja dari member FOMC. Kalau kita di sini nggak terlalu besar ya, si impact-nya hanya 2 bintang saja. Lalu mungkin yang kita bisa perhatikan GDP UK, dari sebelum-sebelumnya sih nggak terlalu ngaruh. Tetapi ini kita bisa bintang 3, dan arguably sekarang ya negara-negara di Eropa sedang berantakan, mungkin bisa lah memberikan sedikit dampak, memberikan sedikit volatilitas. Ini akan terjadi nanti jam 2 siang ya. Lalu selanjutnya untuk Eropa lain, paling ada Jerman di sini sama-sama CPI juga. Ini boleh dipertimbangkan dilihat juga. Dan ada GDP juga dari UK ya. Jadi overall seperti itu, dan selanjutnya kita akan balik lagi ke chart, dan sekarang Bitcoin sudah di bawah dari 17.000 sayangnya ya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita ya. Kalau lu nonton DCWT kita kemarin, literally kemarin banget, gue udah bilang ini sebenarnya setup posisi short dan udah terjadi retest 2 kali. Tapi itu kita bahas di belakang lah ya. Intinya dengan sangat jelas dia ke-reject oleh 17.600-an. Rapi banget close-nya kemarin. Bahkan hari ini pun dia masih struggling dengan angka yang sama ya. Jadi lagi-lagi, kalau lu bingung nih buat apa sih belajar TA, ya ini ya. Kalau lu nggak belajar TA, lu nggak ngerti ini kenapa berhenti di sini ya. Oke, sayangnya untuk secara time frame daily, semua PR-nya otomatis gagal ya. Reclaim gagal, dan sekarang masih kondisinya walaupun membaik, tapi overall kita bisa sendiri masih kondisinya quite bearish ya. Masih nggak stable. Dan bisa dibilang peningkatan ini terbantu karena secara makronya ya, CPI-nya kemarin di US bagus hasilnya, plus juga pengangguran sedikit meningkat. Nah, PR untuk jangka panjangnya otomatis kita tahu ya makin berantakan juga ya, yaitu bertahan di atas dari MA20 tentunya gagal, dan juga sayangnya bentar lagi akan terjadi weekly close dalam 3 hari ke depan. Ya harapan gua Bitcoin bisa kembali weekly close di atas dari 19.200. Walaupun dengan kondisi makro seperti sekarang, lebih nggak bisa dibilang lebih highly unlikely ya, tetapi ya we'll never know, market bukan punya kita
ya. Jadi target gua sih ya, atau harapan gua lah, jangan ngomong target ya. Harapan gua adalah Bitcoin bisa weekly close dalam 3 hari ke depan di atas dari 19.200. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa lihat dia sebenarnya melemah ya. Kemarin melemah karena data CPI dan membuat lower low. Tetapi karena kita dapat kejutan dari SBF atau dari FTX ya, akhirnya lower low dari DXY ini tidak berpengaruh ekstrim yang tidak, tapi bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh ekstrim bagus ke cryptocurrency. Karena sayangnya mereka dump karena berita sendiri ya. Ya, lagi-lagi, ya kita bukan yang kontrol market. Tapi kalau dalam keadaan normal, andaikan nggak ada drama FTX ini, kemungkinan besar Bitcoin bisa lanjut lagi. Ya, mungkin bisa ke 21.000, bahkan bisa ke 22.000. Tapi ya, karena ini ya, ujung-ujungnya kita malah turun ke 16.000, bahkan sampai ke 15 ribuan. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones ini mereka naik ya, tentunya karena DXY melemah. Jadi bisa dibilang sekarang korelasi antara risk on asset seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones malah sedikit berbeda dibandingkan dengan Bitcoin. Karena Bitcoin ada permasalahan internal lah, kasarnya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk secara makronya. Harapan kita di XY-nya bisa lanjut lagi melemah. Dan semoga dengan data CPI kemarin ya, yang hasilnya signifikan di bawah daripada forecast, ini bisa membuat the Fed mulai sedikit-sedikit melakukan pivot. Ya, semoga saja peningkatannya nggak jadi 75 bps, misalkan cuma peningkatannya jadi 50 saja, itu bisa kembali membuat USD melemah dan tentunya membantu Bitcoin dan cryptocurrency in general meningkat lagi seperti kemarin ya. Dan ini kemungkinan besar akan terjadi itu seingat gue di bulan depan, tapi gue lupa tanggalnya kapan. Ya, nanti kita bahas kalau sudah semakin dekat. Jadi overall kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gue harus ingatkan dulu bahwa ini bukanlah financial advice. DCWT dan semua konten di TCI bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya, jadi nggak kena terus grup-grup sinyal. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link level kita di bawah. Ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November Referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini, atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer-to-peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik. Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lu bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance. Penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 BIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 BIDR.
Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 BDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Buat lu yang sudah dengar DCW daripada kemarin, harusnya sih nggak kaget saat Bitcoin ke-reject oleh 17.600. Karena itu literally pembahasan kita kemarin, ya. Bang, kok bisa tahu sih? Dukun ya? Lagi-lagi bukan, ya. Di sini nggak ada dukun-mendukun, di sini adanya data, ya. Kalau kita di sini 17.600 adalah struktur, ya. Struktur support awalnya. Tetapi karena jebol pada tanggal 9 November kemarin, dia akan berubah menjadi satu struktur resisten, ya. Dan buat lu yang sudah ngikutin dari kemarin dan tertarik untuk buka posisi futures, harusnya sekarang sudah punya posisi short juga, ya, karena sudah terjadi di tes pertama dan retest kedua di 17.600. Retest pertama terjadi pada tanggal 10 November dan retest kedua literally hari ini, ya. Nah, posisi shortnya sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, kita coba cek di sini, wow, not bad, 4,21%. Nah, target TP-nya di mana nih Bang? Ya, target TP-nya sebenarnya adalah di satu struktur baru, ya, satu struktur baru yang terbentuk pada tanggal 9 dan 10 November kemarin, ya, literally kemarin lusa. Nah, itu di daerah 15.874, yaitu target TP-nya. Tapi kalau buat lo yang ngerasa bahwa, aduh bang, ini tapi Bollinger Band-nya belum turun nih, belum ke bawah, belum kebuka gitu kesannya. Boleh nggak bang, gua TP sekarang aja? Boleh aja, ya. Anggap aja lo TP di lower band. Walaupun kalau gua pribadi dengan, apa ya, dengan vibe marketnya seperti sekarang, ya, dengan kecenderungan seperti sekarang, lebih cenderung bearish. Ya, jadi kalau lo mau di sini juga oke. Tinggal lo pilih aja lo lebih konservatif atau lebih agresif. Oke, selanjutnya untuk posisi long. Nah, untuk posisi long, gua sedikit ini ya, harus ada precaution. Bahwa hati-hati, ada probabilitas masih lanjut bisa membuat lower low. Ya, karena kita tahu sekarang sentimennya sedang buruk di cryptocurrency. Ya. Nah, jadi setupnya seperti ini sih ya. Kalau terjadi pantulan 1, pantulan 2 atau retest 1, retest 2, boleh pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya ya adalah tinggal dibalik saja di 17.621 ya, tapi sekali lagi hati-hati, posisi long lebih beresiko dalam kondisi market seperti sekarang karena sentimen untuk cryptocurrency masih cenderung bearish. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sedikit berbeda kondisi dengan Bitcoin ya, karena dia retestnya nggak serapi Bitcoin ya, atau lebih tepatnya rejectionnya nggak serapi Bitcoin. Untuk Ethereum dia malah menembus beberapa resisten. Bisa kita lihat di sini 1242 dan 1276 tembus. Nah, resisten yang berhasil menahan Ethereum adalah di angka 1331. Dan bisa dibilang ini retest pertama. Pada hari ini belum terjadi retest kedua, otomatis ya kita tinggal pasang pending order aja buat lo yang tertarik buka posisi short ya. Pending ordernya tentunya di daerah 1331 ya. Nah, setelah itu target TP-nya di mana? Target TP-nya tergantung dari risk profile lo ya, seperti biasa. Kalau lo lebih konservatif, mungkin bisa pertimbangkan di 1276 ya. Untuk yang lebih agresif di 1242. Kalau lo ultra agresif, bisa pertimbangkan antara di 1048 atau di 1100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi long, lagi-lagi dengan disclaimer bahwa probabilitas untuk lower low lebih besar ya, alias lebih beresiko untuk buka posisi long, lo mungkin bisa pertimbangkan setupnya di daerah 1048 dolar di sini ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, monggo bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 1242 atau bisa juga di 1276 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Secara spot juga sama dengan posisi long. Bisa pertimbangkan untuk averaging ya, bukan all in, tapi averaging yaitu di daerah 1048 USD. Oke, dan selanjutnya kita ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat bahwa di sini sayangnya retestnya nggak rapi ya.
dia daily close pada tanggal 10 atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi sedikit di atas dari 38 sen. Otomatis di sini tidak masuk ke retest alias reclaim. Tetapi pada hari ini pun kita bisa lihat bahwa ternyata reclaimnya nggak rapih ya, kembali mulai jebol lagi ke bawah. Jadi untuk XRP mungkin posisi shortnya kita tunda dulu sampai terjadi retest yang lebih jelas ya, atau mungkin dia harus nunggu dulu sampai Bollinger Band-nya lebih melebar. Nah, jadi kita lihat apakah pada hari ini atau tepatnya besok pagi jam 7 dia akan tetap daily close di atas dari 38 atau kembali close di bawah dari 38 sen ya. Kalau kembali di bawah ya sudah tinggal kita tunggu kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short. Target TP-nya bisa pertimbangkan antara di 30 sen atau di sini 33 sen. Nah, andaikan besok jam 7 pagi ternyata dia berhasil daily close di atas dari 38 sen, kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini dan naik ke atas. Target TP-nya yang ultra konservatif boleh di EMA 200, walaupun jujurnya menurut gua terlalu mepet. Yang lebih ideal sebenarnya adalah target TP di EMA 20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Untuk posisi spotnya, ya mungkin boleh pertimbangkan di 30 sen sini. Ya, bisa dibilang dia balik lagi ke struktur, atau bukan struktur, sorry. Ke price range yang sudah lama dia stuck di sini sebenarnya. Ya, dari awal Juni sampai akhir September. Ya, akhirnya balik lagi ke sini. Ya, gara-gara keseret oleh FTX. Oke, dan selanjutnya untuk BNB. Dia recover dengan cukup baik ya. Dalam 24 jam terakhir dia recover sebesar 13,73%. Dan kita bisa lihat ada berapa resisten yang ketembus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 resisten ketembus dan bisa dibilang yang akhirnya menahan lagi BNB adalah MA20. Nah, berarti kita bisa anggap ini retest pertama di 20 ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di BNB bisa pertimbangkan dengan pasang pending order sekarang di MA20 yaitu posisi short. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik bisa berantakan tentunya ya. Jangan buka posisi long. Nah, selanjutnya untuk posisi MA20 ini target TP-nya ada beberapa ya untuk posisi short, sorry ya. Lebih tepatnya untuk posisi short. Yang pertama adalah target TP yang paling konservatif yaitu di 301,7. Udah gitu ada yang medium. Medium bisa pertimbangkan di 296,8. Dan yang agresif yang basically sekarang sedang di retest adalah di MA50 yaitu di 290,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya jujurnya BNB gue rada bingung ya. Karena resistannya kita bisa lihat lumayan banyak jebol. Mungkin ya kalau gue pribadi lebih nyaman kalau sampai terjadi di sini ya. Ini gue sedikit kelewat nih kemarin ya. Soalnya nggak kepikiran posisi long dalam kondisi seperti ini ya. Tapi arguably kalau kemarin lu tetap ngikutin SOP posisi long harusnya profit. Karena retest 1, retest 2 di 263,6 ya. Tapi kemarin lagi-lagi skip. Jadi untuk sekarang mungkin ya yang lebih nyamannya untuk posisi long di BNB tetap sama di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara struktur cukup unik jadinya ya karena kemarin lumayan berhasil untuk recovery. Tetapi ya balik lagi masih belum lanjut membuat higher high. Tinggal kita lihat apakah BNB bisa bertahan di atas di 200 atau tidak. Kalau bisa bertahan di atas di 200, oke, masih ada kesempatan mungkin bisa lanjut lagi ke atas. Oke, dan yang terakhir Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia ke-reject dengan jelas di daerah 1 dolar lebih 12 sen ya. Pada tanggal 10 November kemarin dia terjadi retest pertama, hari ini langsung retest kedua dan nyaris kena target TP di 1 dolar lebih 2 sen. Jadi luar biasa ya. Ini setup yang cukup bagus dan kalau lu ikutin SOP-nya, in theory lu sudah dalam profit sebesar atau lebih tepatnya floating ya. Floating profit sebesar 7,19%. Kalau kena target TP kita di 1 dolar lebih 2 sen ya, itu harusnya kena sekitar di 9 persenan ya, which is quite good dalam kondisi market seperti ini. Oke, jadi itu untuk posisi short ya. Untuk posisi long gimana Bang? Lagi-lagi ya dengan disclaimer bahwa posisi long lebih beresiko sekarang karena sentimen bearish di cryptocurrency market. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1 ya, alias hari ini mantul, lalu besok retest kedua. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita bisa pertimbangkan buka posisi long di
di $1 lebih 2 sen. Ya, ini pembulatan dari 1,018. Nah, lo bisa target TP-nya di tempat di mana hari ini ke reject, yaitu di daerah $1 lebih 12 sen. Ya, jadi kalau lo kemarin berhasil nge-short, untung $9, bukan $9, 9%, ya 9%-an. Kalau hari ini dapat juga posisi long, nah lo dapat juga 9% ke atas. Ya, jadi not bad at all. Jadi kurang lebih seperti itu setup-nya untuk Matic. Untuk posisi spotnya sekarang bisa juga pertimbangkan di tempat yang sama, yaitu di $1 lebih 2 sen, tapi sekali lagi bentuknya adalah lebih ke averaging, jangan all in. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini juga. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage, ya jangan sampai kalian marginnya semua dipakai dalam sekali trade. Leverage sampai 200 sampai 100 ya, jangan seperti itu. Pastikan bisa jaga risiko. Dan menurut gue sekali lagi ya, the best way untuk invest di dunia cryptocurrency adalah secara long term. Jadi jangan sampai posisi futures kalian merusak portofolio spot untuk jangka panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.